Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Wira yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Di video kali ini ada sebuah cerita dengan judul Santet di Tanah Sumatera. Sebelum masuk ke ceritanya, siapkan posisi ternyaman Anda dan jangan lupa untuk memakai earphone. Dan tak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Angin sore di pelabuhan membawa aroma asin yang pekat, bercampur dengan debur ombak yang menghantam lambung kapal. Yogi berdiri di ujung dek bersama ayahnya, yaitu Wardi. Di belakang mereka, ibunya, yaitu Bu Sari, sedang merapikan bawaan. Sedangkan adik perempuannya, Rina, duduk sambil memeluk boneka kesayangannya. Wardi memandang jauh ke arah pulau Sumatera yang mulai terlihat di kejauhan. Di sini kita akan memulai hidup yang baru, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Yogi yang baru berusia 17 tahun hanya diam. Ia tidak tahu harus merasakan apa. Ia merindukan rumah kecil mereka di Jawa, tapi ia juga tidak bisa menyangkal bahwa kepindahan ini adalah keputusan terbaik bagi keluarga mereka. Tanah di kampung halaman mereka sudah tidak bisa diandalkan lagi. Ayahnya yakin di Sumatera mereka akan menemukan peluang yang lebih baik. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di sebuah desa terpencil di Jambi. Desa itu kecil dan dikelilingi hutan lebat. Rumah baru mereka sederhana, berdinding kayu dan sedikit lapuk. Namun, Wardi tetap terlihat bersemangat. "Ini rumah kita sekarang," katanya sambil mengangkat barang-barang ke dalam. Hari-hari awal mereka di desa itu terasa sunyi. Tetangga terdekat mereka, seorang pria parubaya bernama Pak Hadi, tampak ramah meski sedikit pendiam. "Di sini jangan terlalu banyak bicara. Lebih baik banyak mendengar," katanya saat pertama kali bertemu. Ucapannya membuat Yogi merasa sedikit aneh, tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Yogi mulai membantu ayahnya bercocok tanam di ladang kecil yang mereka sewa. Awalnya, semuanya berjalan baik. Tanaman mereka tumbuh subur dan mereka mulai merasa sedikit lega. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Malam-malam di desa itu terasa berbeda. Suara-suara aneh sering terdengar dari hutan. Kadang seperti orang berbisik, kadang seperti rintihan panjang. Yogi pernah mencoba bertanya pada Pak Hadi, tapi pria itu hanya tersenyum kecil dan berkata, "Sudah kubilang, banyak mendengar, bukan bertanya." Suatu malam, suara itu terdengar lebih jelas dari biasanya. Yogi yang sedang tidur terbangun dengan keringat dingin. Ia melangkah keluar kamar dan menemukan ayahnya duduk di ruang depan. Wajahnya terlihat gelisah. "Ayah dengar juga?" tanya Yogi. Wardi mengangguk pelan. "Ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Tapi jangan bilang apa-apa pada ibumu." Pagi harinya, ladang mereka yang sebelumnya hijau subur mendadak layu. Daun-daun tanaman mengering, batang-batangnya patah. Wardi mencoba memeriksa, tapi tidak menemukan penyebabnya. "Ini bukan ulah hama," katanya dengan nada bingung. Namun kejadian itu hanyalah awal. Malam-malam berikutnya, keluarga mereka mulai mengalami hal-hal yang lebih menyeramkan. Sari sering terbangun tengah malam karena merasa seperti ada yang menindih tubuhnya. Rina tiba-tiba demam tinggi tanpa alasan jelas, dan Yogi mulai bermimpi buruk setiap malam. Mimpi tentang bayangan hitam yang mengintai rumah mereka. Wardi mencoba mencari bantuan.
ia mendatangi seorang dukun yang tinggal di ujung desa. Dukun itu seorang pria tua bernama Mbah Tarjo. Hanya menatapnya dengan sorot mata tajam. "Kalian pendatang ya?" tanyanya dingin. Wardi mengangguk. Mbah Tarjo menghela nafas panjang. "Ada yang tidak suka dengan kehadiran kalian di sini. Hati-hati, Pak. Santet itu nyata di tempat ini." Kata-kata itu membuat Wardi merinding. Namun ia tidak memberitahu keluarganya. Ia hanya berpesan agar mereka selalu berdoa dan tidak terlalu bergaul dengan orang-orang di desa. Namun hal-hal aneh itu tidak berhenti, malah semakin menjadi-jadi. Pagi itu Sari menemukan darah di lantai dapur tanpa tahu dari mana asalnya. Yogi melihat ayam peliharaan mereka mati dengan tubuh yang terpotong rapi, seolah-olah ada yang sengaja melakukannya. Dan malamnya terdengar ketukan keras di pintu rumah. Ketika Wardi membukanya, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya kegelapan pekat dan suara angin yang mengerikan. "Pak, saya takut, Pak," bisik Sari sambil memeluk Rina yang masih demam. "Tenang, kita akan mencari cara untuk menyelesaikan ini," jawab Wardi meski dalam hatinya ia juga diliputi rasa takut yang sama. Namun di desa itu, ketakutan adalah awal dari segalanya. Keheningan malam ini membawa pertanda buruk, dan Yogi mulai merasa bahwa keluarga mereka tidak akan pernah aman di tempat ini. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Rina masih terbaring lemas di kamar, tubuhnya panas dingin dan matanya sayu. Sari duduk di tepi ranjang, membasahi kain kecil untuk mengompres dahi anak perempuannya. Sementara itu, Yogi membantu ayahnya di luar rumah, mencoba memperbaiki pagar kayu yang rusak karena angin semalam. "Yogi," suara Wardi terdengar serak, hampir seperti berbisik. "Kamu ingat pesan Pak Hadi kan? Jangan terlalu banyak bicara di desa ini." Yogi mengangguk, meski dalam hatinya penuh tanda tanya. "Tapi Pak, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa semua orang di desa ini kelihatan aneh?" Wardi menghela nafas panjang sambil mengencangkan tali di tiang pagar. "Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Aku belum tahu apa. Tapi yang pasti, kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan bergaul. Jangan sembarangan berbicara." Yogi mencoba memahami ucapan ayahnya, tapi pikirannya tetap dipenuhi kegelisahan. Ia merasa ada sesuatu yang salah di tempat ini, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar tanaman yang layu atau ayam yang mati. Hari itu saat Wardi pergi ke ladang untuk mencoba menanam kembali, Yogi memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Ia berjalan menuju hutan di belakang rumah, tempat yang katanya menyimpan banyak misteri. Langkahnya perlahan. Setiap ranting yang patah di bawah kakinya membuatnya merasa diawasi. Suara burung hutan dan desir angin di daun-daun tinggi membuat suasana semakin mencekam. Di tengah perjalanan, Yogi melihat sesuatu di tanah. Sebuah boneka kecil terbuat dari kain dengan paku panjang yang menancap di dadanya. Mata boneka itu terbuat dari biji-bijian hitam yang tampak menyeramkan, seolah-olah sedang menatapnya kembali. Jantung Yogi berdegup kencang. Ia berjongkok, mencoba melihat lebih dekat, tapi rasa takut membuat tangannya gemetar. "Yogi." Suara itu tiba-tiba terdengar di belakangnya. Yogi melonjak kaget dan berbalik. Pak Hadi berdiri di sana, menatapnya dengan tajam. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara Pak Hadi terdengar tegas, hampir seperti perintah. Saya cuma penasaran,"
Jawab Yogi terbata-bata sambil menunjuk boneka itu. Ini apa, Pak? Bahdi berjalan mendekat. Wajahnya berubah serius. Ia menghela nafas panjang sebelum berbicara. Ini peringatan, Yogi. Kamu dan keluargamu sedang menjadi sasaran. Cepat kembali ke rumah dan jangan sentuh apapun yang aneh di tempat ini. Tapi siapa yang melakukannya, Pak? Kenapa kami? Yogi mendesak, meski suara hatinya menyuruhnya segera lari. Pak Hadi tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepala, lalu memungut boneka itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam kantong. Jangan terlalu banyak tanya, anak muda. Kadang, semakin banyak yang kamu tahu, semakin besar bahaya yang datang. Yogi terdiam. Ia tahu Pak Hadi tidak akan menjelaskan lebih jauh. Dengan perasaan bingung dan takut, ia berjalan pulang ke rumah. Di dalam hatinya ia mulai bertanya-tanya apakah keputusan mereka pindah ke desa ini adalah kesalahan besar. Ketika Yogi tiba di rumah, ia mendapati ayahnya duduk di depan pintu dengan wajah murung. Wardi memegang selembar daun pisang yang di dalamnya terdapat segenggam tanah hitam. Apa itu, Pak? Tanya Yogi. Wardi mengangkat wajahnya, matanya penuh dengan kelelahan. Tadi pagi, aku menemukan ini terkubur di dekat ladang. Bau tanahnya aneh, seperti busuk. Aku rasa ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada kita. Yogi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin menceritakan tentang boneka yang ia temukan di hutan. Tapi suara Pak Hadi kembali terngiang di kepalanya. Jangan terlalu banyak tanya. Sore harinya Rina kembali mengigo di tempat tidurnya. Kali ini lebih parah. Tubuhnya menggeliat-geliat, seperti ada yang menarik-narik dari dalam. Sari memeluk anaknya sambil menangis. Pak, tolong lakukan sesuatu. Kita gak bisa terus seperti ini. Wardi bangkit dari kursinya. Aku akan ke rumah Mbah Tarjo. Kita butuh bantuan sekarang juga. Yogi segera menawarkan diri untuk ikut. Mereka berdua berjalan menuju ujung desa di mana rumah Mbah Tarjo berada. Rumah itu kecil dan dikelilingi pohon-pohon besar yang menutupinya dari pandangan. Ketika mereka mengetuk pintu, Mbah Tarjo membukanya dengan tatapan penuh arti. Aku sudah menunggu kalian. Wardi tertegun. Tunggu kami? Maksudnya apa, Mbah? Mbah Tarjo tersenyum kecil. Tapi senyuman itu tidak membawa ketenangan. Kalian tidak sendirian. Sesuatu yang jahat sedang mengikuti kalian. Dan aku rasa ini sangat mengerikan. Mbah Tarjo mempersilahkan Wardi dan Yogi masuk ke dalam rumahnya. Aroma dupa dan rempah memenuhi ruangan kecil itu. Di sudut terdapat meja kayu yang dipenuhi dengan benda-benda aneh. Keris kecil, botol berisi cairan hitam, dan beberapa kain berwarna merah dengan tulisan yang tidak Yogi kenali. Duduklah, kata Mbah Tarjo sambil menyalakan dupa di atas mangkuk tanah liat. Asap tipis mulai membumbung, membentuk pola-pola aneh di udara. Wardi duduk dengan gelisah, sementara Yogi hanya berdiri di dekat pintu. Matanya mengawasi setiap sudut ruangan. Mbah, kami butuh bantuan. Anak saya sakit, ladang rusak, dan hal-hal aneh terus terjadi di rumah kami, kata Wardi dengan nada penuh harap. Mbah Tarjo menatap mereka dengan tajam. Apa yang kalian alami bukanlah kebetulan. Kalian telah menjadi sasaran santet. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Yogi merasakan tenggorokannya mengering, sementara Wardi terdiam, wajahnya memucat. Santet, ulang Wardi, hampir berbisik. Mbah Tarjo mengangguk perlahan. Ada seseorang di desa ini yang tidak suka dengan keberadaan kalian. Mereka menggunakan cara kotor
untuk menyingkirkan kalian. Biasanya, ini dilakukan karena iri hati atau dendam. Tapi, kami tidak punya musuh di sini, Mbah. Kami baru saja pindah, jawab Wardi, berusaha menyangkal kenyataan yang baru saja dia dengar. Kadang, kamu tidak perlu berbuat salah untuk menjadi sasaran, jawab Mbak Tarjo dingin. Ia mengangkat sebuah mangkok kecil berisi air, kemudian memasukkan selai daun sirih ke dalamnya. Tangannya bergerak lincah, memutar-mutar daun itu, sambil berbisik sesuatu dalam bahasa yang Yogi tidak mengerti. Setelah beberapa saat, air di dalam mangkuk itu berubah keruh. Mbak Tarjo menatapnya dengan serius. Santet ini kuat. Orang yang mengirimnya menggunakan ilmu hitam tingkat tinggi. Kalau kalian tidak cepat bertindak, nyawa kalian dalam bahaya. Wardi meremas selututnya, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tolong kami. Mbah Tarjo terdiam sejenak, seolah-olah sedang mempertimbangkan sesuatu. Kemudian ia berdiri dan mengambil sebuah kantong kain kecil dari meja. Ia menyerahkan kantong itu kepada Wardi. Ini jimat pelindung. Letakkan di pintu depan rumah kalian, dan jangan biarkan siapapun menyentuhnya. Tapi ini hanya sementara. Kalian tetap harus mencari sumber santet ini dan menghentikannya. Sumbernya? Tanya Yogi tiba-tiba. Bagaimana kami tahu siapa yang mengirim santet itu? Mbah Tarjo memandang Yogi dengan sorot mata yang tajam. Santet itu meninggalkan jejak. Kalian hanya perlu membuka mata dan hati kalian. Pastikan orang-orang di sekitar, mereka yang tersenyum di depanmu, belum tentu tulus di belakangmu. Kata-kata itu membuat Yogi merinding. Ia langsung teringat pada Pak Hadi. Meskipun pria itu terlihat baik, ada sesuatu tentangnya yang terasa ganjil. Namun Yogi tidak berani mengatakan apa-apa kepada ayahnya. Setelah mereka kembali dari rumah Mbak Tarjo, suasana di rumah semakin tegang. Wardi memasang jimat di pintu depan, seperti yang disarankan. Sementara Sari tidak berhenti berdoa di kamar Rina, yang masih terbaring lemas. Malam itu Yogi sulit tidur. Bayangan boneka yang ia temukan di hutan dan kata-kata Mbak Tarjo terus terngiang di pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai keluarganya. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sangat dekat. Tengah malam, suara ketukan keras di pintu membangunkannya. Jantung Yogi berdetak kencang. Ia menoleh ke arah ayahnya yang sudah berdiri di ruang tengah, memegang parang kecil di tangannya. Jangan buka pintunya, Pak, bisik Sari yang keluar dari kamar dengan wajah panik. Wardi mengangguk, tapi ketukan itu semakin keras, seperti ada yang ingin mendobrak masuk. Yogi merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba melihat celah jendela, tapi di luar hanya ada kegelapan. Ketika ketukan itu berhenti tiba-tiba, suasana berubah hening. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sejenak. Terdengar suara gemerisik dari atap rumah, seperti langkah kaki yang berat. Yogi tidak bisa menahan rasa takutnya. Pak, itu apa? Bisiknya dengan suara gemetar. Wardi tidak menjawab. Ia hanya menggenggam parangnya lebih erat. Matanya menatap ke arah atap dengan penuh kewaspadaan. Lalu terdengar suara yang membuat seluruh tubuh mereka merinding. Suara tawa lirih, seperti berasal dari seseorang yang sedang bersembunyi. Suara itu menggema, tidak hanya dari atas, tapi juga dari sekitar rumah. Yogi merasakan lututnya lemas. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak sendirian malam itu. Suara tawa itu terus bergaung, semakin dekat, semakin menekan. Seperti sesuatu yang sengaja ingin menunjukkan keberadaannya. Wardi berdiri di tengah ruangan dengan tubuh tegang. Sementara Sari menggenggam erat tangan Yogi, wajahnya penuh dengan ketakutan. Apapun yang terjadi, jangan keluar,
bisik Wardi dengan suara gemetar. Namun, sebelum mereka sempat merespon, lampu minyak di ruang tengah tiba-tiba padam, seolah ada angin kuat yang meniupnya. Kegelapan menyelimuti ruangan, membuat semuanya semakin mencekam. Sari memeluk Yogi erat-erat, dan Rina masih demam, tiba-tiba menggeliat-geliat sambil mengigau. "Jangan dekat-dekat, jangan sentuh aku," teriak Rina dengan suara parau, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Yogi merasa panik. "Bu, Rina kenapa, Bu?" Sari menangis dan mencoba menenangkan anaknya, tapi tubuh Rina justru semakin panas. Wajahnya memerah dan matanya perlahan terbuka. Namun, mata itu bukan lagi mata adiknya yang biasanya. Kedua bola matanya berubah putih seluruhnya tanpa pupil, membuat semua orang di ruangan itu terpaku ngeri. "Dia sudah datang." Suara Rina tiba-tiba terdengar dalam nada yang tidak wajar, berat dan mengancam, seolah-olah suara itu milik orang lain. Sari menjerit sambil mundur ketakutan, sedangkan Wardi mendekati Rina dengan berani. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dari keluarga kami?" teriaknya sambil menggenggam parang dengan tangan gemetar. Rina, atau sosok yang menguasai tubuhnya, tersenyum menyeramkan. "Kalian tidak diterima di sini. Ini bukan tempat kalian. Pergilah sebelum semuanya terlambat." Kata-kata itu membuat Wardi membeku. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Namun sebelum ia sempat merespon, tubuh Rina mendadak kejang-kejang dan jatuh tak sadarkan diri. "Kita nggak bisa tinggal di sini lagi, Pak. Ini semua sudah kelewatan," teriak Sari sambil menangis. "Tunggu." Wardi mencoba menenangkan istrinya, meskipun dirinya sendiri tidak tahu bagaimana cara menghadapi semua ini.